Oh iya iya. Betul udah direkam itu Kak ya? Oke ya ya. Makasih Kak ya. Oke baik kakak-kakak. Selamat siang kakak-kakak. Apakah suara saya sudah kedengaran? Dengaran Kak? Kedengaran Dengar, Pak. Dengar, Pak. Sepertinya jaringan saya terganggu nih. Enggak jelas kemarin. Di sini kondisinya lagi jaringan listriknya harusnya padam ini. Oke, baik kakak-kakak. Ini hari pertama kita masuk di pembelajaran kita PKB PJOK. Memperkenalkan diri, nama saya Selamat Butar-Butar. Saya dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan membantu kakak-kakak dalam rangka pembekalan kita di dalam PKB PJOK 3 bulan ke depan. Kakak-kakak, barangkali dalam pertemuan ini kita masuk kepada orientasi dan akan masuk nanti pada modul 1.1. Di jadwal, saya coba share screen-nya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, apakah muncul di situ agenda kita? Muncul, Kak. Muncul Kak. Muncul Kak. Selama 90 menit ke depan kakak-kakak ya. Iya. Yang pertama nanti 10 menit pertama kita memperkenalkan ya saya sebagai fasilitator dan kakak-kakak sebagai peserta. Yang kedua nanti 15 menit selanjutnya kita akan belajar pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. 5 menit pengantar kepada lakukan baru ini, 10 menit kemudian pertanyaan dan harapan dan kekhawatiran. 5 menit kemudiannya kesepakatan kelas dan 10 menit kemudian perkenalan fasilitator peserta. Artinya ini di masa orientasi ini kita harus bisa setidaknya mengenal satu dengan yang lain. Walaupun nanti hal ini tidak begitu secepat itu untuk bisa perkenalannya, namun kita harapkan bisa seiring perjalanan pelatihan kita ini bisa saling mengenal. Nanti kita lanjutkan kepada modul 1.1, 1 JP lagi. Kakak-kakak perlu kami sampaikan 1 JP itu sebanyak 45 menit. Maka kalau ini ada 2 JP, maka 90 menit begitu kakak-kakak ya. Oke, kita masuk kepada pertama adalah memperkenalkan diri. Ya, nama saya Selamat Butar-Butar, tadi sampaikan. Saya bertugas di SMP 1 Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ada kakak-kakak yang pernah ke Tebing Tinggi? Belum lagi Kak. Ya Kak. Belum Kak. Siapa yang pernah ke Tebing Tinggi kakak-kakak?
Kak Deden pernah? Belum. Saya pernah, Kak. Pernah, Kak? Nggak ngerti ya kalau di Google. Oke. Barangkali supaya agak bisa saya sesuaikan dengan kondisi di sini, ya bisa perkenalan dulu satu-satu kita mungkin supaya lebih dekat satu sama lain. Mungkin di siapa yang pertama? Dan kameranya kakak. Yang merasa paling dekat dengan kota tebing tinggi. Ya, ini kalau nggak salah saya sedang berjumpa maya ini dengan kakak-kakak yang berdomisili di sekitaran kota Dumai, kalau nggak salah. Iya. Iya, Kak. Iya, kakak-kakak ya. Iya, Kak. Kalau kita lihat geografisnya yang paling dekat ke kota tebing tinggi, begitu, ke Sumatera Utara. Ayo, kakak-kakak. Ayo, Kak Deden. Boleh, saya duluan. Yuk, Iya, silakan, siap. Kak. Open kameranya, Kak. Kameranya di on kan, Kak? Biar kenal. Udah hidup tuh. Jaringan mungkin enggak? Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak sekalian. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Deden Pramadika Nova, asal instansi SMP Negeri 18 Kota Dumai. Itu aja Kak ya, kira-kira ya? Atau lain lagi? Poin perkenalannya. Ya, gimana Kak Deden? Sudah, suara saya terdengar Kak? Ya, putus-putus suaranya Kak. Putus-putus ya? Jelas. Iya. Oh, mungkin karena jaringan mungkin nih Kak. Saya ulangi Kak ya. Boleh. Ayo, oke, perkenalkan nama saya Deden Pramadika Nova, asal instansi SMP Negeri 18 Kota Dumai. Sekian mungkin perkenalan dari saya. Untuk lebih lanjutnya kita 6 bulan ke depan nih kakak sekalian. Oke, Siap. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Kak. Lanjut, Bu Dilan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dila Afsafiana. Saya mengajar PJOK di SD Negeri 013 Bulu Kasap, Kota Dumai. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, salam Pak. Yang berikutnya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak, bisa dibuka kameranya kakak-kakak? Sudah dibuka, Pak. Selamat siang kakak-kakak semua. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina. Saya mengajar di SDN 008 Bumi Ayu, Kota Dumai. Terima kasih. Lanjut di. Oh, boleh. Halo kakak-kakak. Iya.
Ya, Apakah hanya saya yang baik. Ya, sepertinya koneksi Kak Selamat nih yang apa nih? Hilang iya timbul. ya? Iya, Mas, ini jaringannya Nah, lampunya mati di sini, listriknya. Oke, baik Kak, izin saya akan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik kakak semua, perkenalkan nama saya Edi Saputra, bisa dipanggil Edi. Saya mengajar PJOK di SMP Negeri 9 Dumai. Untuk PJOK saya dulu S1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Edi. Ya, lanjut. Siapa lagi? Tadi Kak Eden. Assalamualaikum Mila. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Izin sebelumnya kakak, karena kami lagi perpisahan sekolah, jadi kondisi Zoom-nya masih menggunakan HP. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Susan Marini, asal instansi SMP Negeri 11 Dumai. Salam kenal untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selain kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Raka Afron. Instansi saya di SMPN 1 Bandar Laksamana. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak Raka. Ada lagi kakak yang Baik kakak-kakak, izin memperkenalkan diri, kakak-kakak peserta, kakak-kakak fasilitator. Perkenalkan, nama saya Riki Aprinaldi. Kakak-kakak bisa memanggil saya dengan sebutan Riki saja. Ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Kota Dumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Kak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ade Fauzi. Saya mengajar di SD Negeri 2 Rupat. Saya kebetulan di sini hampir 7 tahun mengajar di sini di Rupat di Bengkalis. Asal Universitas Abdul Aceh. Sekian, terima kasih kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ade Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kakak-kakak semua, nama saya Rizka Saputra, boleh dipanggil Putra. Saya mengajar di SDN 1 Bengkalis. Saya merupakan lulusan Universitas Jabagaful dari Aceh. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita semua ya kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Ria Anggraini, dipanggil dengan nama Ria. Saya bertugas di SD Negeri 42 Bengkalis. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. Karya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya sudah semua. Mbak. Kak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Izin memperkenalkan diri.
Nama saya Agus Setiawan, biasa dipanggil Agus, asal instansi SMP Negeri 15 Kota Dumai. Sekian perkenalan dari saya. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Agus. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Tri Wahyu Putra, asal sekolah SD Negeri 10 Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Itu saja perkenalan dari saya, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak semuanya. Perkenalkan saya Ismail, bertugas di SMP Negeri 13 Dumai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses dan lancar menjalani program PKK. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih untuk perkenalan kita di pertemuan pertama ini. Mohon maaf kalau ada gangguan jaringan tadi, kalaupun ada kurang jelas, kiranya itu tidak membuat kita jadi kurang semangat ya. Kakak-kakak, saya harus sampaikan bahwasanya saya bukan menggurui dan bukan mengajari, karena sesungguhnya kakak-kakak lah yang sudah lebih paham tentang bagaimana kita bisa menggunakan LMS ini di dalam proses pembelajaran ini. Karena kakak-kakak alumni GP ya, kalau nggak salah ya. Oke. Oleh karena itu, mari kita saling bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan kita PKG PJOK ini, sehingga kakak-kakak nantinya bisa mengikuti pelatihan ini, dan harapan dari BGP Riau itu kakak-kakak nantinya menjadi mengikuti diseminasi ke depannya ya, sehingga harapan itu bisa terkabulkan ya kakak-kakak ya. Oke, kita masuk kepada kalaupun perkenalan kita dalam kesempatan ini tidak begitu maksimal, tapi seiring berjalannya pertemuan kita nantinya di tatap maya berikutnya, lama-lama bisa saling kenal satu dengan yang lain. Ya kakak-kakak ya, setuju ya? Iya kak, setuju. Oke, kita masuk kepada pengantar kita pada pertemuan pertama ini. Kakak-kakak, kembali kami sampaikan bahwasanya di pertemuan pertama ini, di orientasi ini, kita harus satukan konsep kita, pemikiran kita, dan satukan mindset kita terhadap betapa pentingnya pendidikan PJOK itu dilakukan di sekolah. Oke kakak-kakak ya, saya akan Oke, kakak-kakak, ini sudah kita lalu perkenalan diri. Kakak-kakak, untuk lebih bisa mengetahui satu dengan yang lain, silakan dituliskan di chat. Nanti tulis nama kakak-kakak dan dibuat di sampingnya itu kira-kira satu benda, bisa benda hidup, benda mati, yang menggambarkan kakak-kakak dan diberi penjelasannya kenapa milih benda itu. Contoh kalau saya pribadi, saya buat nama saya Selamat Butar-Butar, strip singa begitu. Alasan saya milih itu ya karena itu adalah zodiak saya begitu kakak-kakak. Bisa kita buat di chatnya. Silakan kakak-kakak.
Halo. Iya, Kak. Halo kakak-kakak. Iya, Kak. Kak, bisa diulang lagi, Kak. Tadi suaranya putus-putus. Oh iya. Iya, untuk lebih kita bisa mengenal satu dengan yang lain, pada kesempatan ini di perkenalan kita, kakak-kakak isi di chat nama, terus ambil satu benda, baik itu bisa benda hidup, bisa benda mati, yang menggambarkan tentang kita begitu. Semisal kalau saya kan saya buat Selamat Putar-Putar strip singa begitu. Nah, kenapa singa? Karena singa itu adalah zodiak saya begitu. Oke kakak-kakak, jelas? Jelas, Kak? Iya. Silakan kakak-kakak. Oke, saya coba di sini. Kak Deden sudah buat di situ. Deden Pramadika Nova, air. Nah, air itu dengan alasannya karena air itu bermanfaat dalam kehidupan semua orang, ya kan? Nah. Ya, Kak Agustiawan, stopwatch katanya. Iya, nampak kalian olahraganya ya. Ya, ini adalah alat bantu saya ketika melatih di lapangan. Oke. Iya. Kak Edi Saputra. Kak Edi Saputra dibuatnya singkong di mana dia bisa hidup. Iya. Betul. Iya. Kak Jasmarni dibuat garam. Bisa membuat menjadi rasa di setiap elemen. Oke, baik kakak-kakak, ini menjadi cara kita untuk lebih mengenal satu dengan lain, ya. Oke, tadi saya sudah sampaikan terganggu nih. Saya tutup dulu apanya kakak-kakak ya, share screen-nya kayaknya terganggu dengan ada jaringan yang nggak stabil ini. Oke, Kak Rizka Saputra, pohon kelapa, semua hal bermanfaat bagi kehidupan. Ya, lidinya bermanfaat, daunnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, akarnya bermanfaat ya kakak ya. Apalagi buahnya ya kak ya. Iya, yes. Apalagi kok yang muda ya kan. Iya. Iya. Oke, baik kakak-kakak, ada satu hal yang mau kita masuk kepada pengantar kita ke pendidikan PJOK yang berpusat kepada murid. Kakak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita selanjutnya, ada pertanyaan begini, apa tujuan dari Anda adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke kakak-kakak, kalau ini ditujukan pertanyaan ini sama kita, apa tujuan pelajaran PJOK di sekolah? Ayo kakak-kakak, siapa yang mulai bisa memberikan pendapat tentang pertanyaan ini? Baik Kak Selamat. Ya. Kalau menurut saya,
kenapa harus ada pelajaran PJOK di sekolah, ya kan? Kalau melihat dari segi anak-anaknya sendiri, waktu kita sekolah lah ya kan. Jadi PJOK ini tempatnya anak-anak untuk melepaskan diri lah. Artinya ketika dia pelajarannya yang susah, ketika ketemu pelajaran PJOK, anak-anak ini jadi semangat lagi. Salah satunya itu. Terus selain dari memang sudah ditetapkan ya bahwa pelajaran PJOK itu wajib diadakan, tapi mungkin bagi saya itu wadah untuk anak-anak agar lebih ada waktu tertentu ketika pelajaran PJOK mereka happy ya kayak gitu. Kalau pelajaran lain kan stres kayak gitu aja sih. Menurut saya seperti itu, Kak. Selamat. Iya. Kalau kita bisa simpulkan PJOK berarti sebagai hiburan begitu. Ya, kalau saya mikirnya seperti itu, sederhananya mikirnya seperti itu. Ya, yang lain? Kak, menurut saya PJOK itu adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan individu. Di sini individu itu maksud itu adalah peserta didik. Ya Kak ya. Nah, apa tujuannya? Ya. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan individu secara organik. Apa itu organik? Organik itu adalah organ tubuhnya, mulai dari jantung, parunya. Lalu apa lagi? Setelah organik itu ada yang namanya psikomotor atau keterampilan. Ya, dalam kerangka pendidikan nasional. Jadi PJOK itu adalah sudah bertujuan untuk meningkatkan individu anak itulah secara keseluruhan, baik itu dari fisiknya, mentalnya, seperti itu Kak. Oke, baik. Kata Pak Riki, tujuan pelajaran PJOK itu meningkatkan individu, itu jantung parunya begitu ya, baru psikomotornya ya, keterampilannya ya. Iya, oke. Yang lain, kakak-kakak? Ini Kak Ria ini. Iya, ya Pak. Kak Ria. Kak. Kalau menurut saya PJOK itu apalagi di SD ya Pak ya, itu kan pertama-tama kita kan gerak dasar anak, kita melatih gerak dasar anak baik motorik atau apanya. Udah itu kita juga di situ di olahraga itu kita belajarnya sambil bermain, jadi anak lebih happy dan tidak tertekan gitu. Kesehatan kita sambil melatih jasmaninya, sambil melatih motoriknya gitu. Oke, lebih kurangnya manfaat PJOK itu diajarkan di SD itu untuk melatih gerak fundamental anak ya. Iya. Iya. Enggak mirip dengan Pak Riki tadi. Yang lain kakak-kakak? Kak Deden, silakan Kak Deden. Ya, terima kasih. Menurut saya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK yang pertama itu mengembangkan kemampuan motorik. Nah, sebagai manusia, motor atau gerak itu salah satu kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan kebugaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari supaya lebih aktif dan produktif itu butuh bugar. Yang ketiga, memupuk sadarnya akan pentingnya aktivitas fisik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, aktivitas fisik itu penting ternyata bagi manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Meningkatkan kebugaran ya, dan aktivitas fisik ya Kak Deden ya. Iya Kak, kurang lebih gitu. Oke. Ada yang lain? Ada Pak. Kak Leni, silakan Kak Leni. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu salah satunya adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi anak itu dengan adanya pelajaran PJOK itu, anak itu bisa kita lihat perkembangannya melalui baik secara jasmani maupun rohani begitu Pak. Terima kasih. Iya. Oke. Iya. Kak Leni bilang tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu adalah untuk mengembangkan anak secara
keseluruhan ya, melalui pendidikan jasmani itu akan terbentuk mental yang baik dan sosial yang baik, begitu Kak ya? Halo? Iya Pak. Iya. Ya. Ada lagi Kakak? Menambahkan aja Kak. Ya silakan. Menurut saya benar kata Bu Leni tadi, tujuan pembelajaran PJOK itu adalah melatih perkembangan fisik dan mental anak serta emosionalnya secara optimal, di mana dengan adanya pembelajaran PJOK itu lebih terarah dan terbimbing. Gitu saja. Oke. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Kak Dila. Iya. Oke, ada lagi kakak-kakak? Iya. Baik. Kalau dari, silakan izin, Kak Tony. Yo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menjawab terkait nanti adanya pelajaran PJOK di sekolah. Untuk mata pelajaran PJOK ini adalah merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik serta perkembangan psikis dan keterampilan motorik. Kemudian selain itu mata pelajaran PJOK ini dapat mengasah pengetahuan serta penalaran dan juga menghayati nilai-nilai sikap mental, emosional, sportivitas, spiritual, dan sosial. Selain itu, mata pelajaran PJOK ini dapat dikembangkan atau dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membiasakan pola hidup sehat. Baik, terima kasih Kak. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kakak? Oke, baik. Kalau kita lihat dari pendapat kakak-kakak tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, kita melihat kepada semuanya mengacu kepada peningkatan kebugaran, peningkatan sosial, mentalnya, dan bahkan mengacu kepada peningkatan jasmaninya. Kira-kira kakak ada nggak tujuannya kepada prestasi? Pendidikan PJOK di sekolah, kira-kira ada nggak itu tujuannya untuk meningkatkan prestasi? Nggak ada, Kak. Ada. Ada. Ada Kak? Ada Kak. Ada ya. Iya. Kalau kita lihat dari pemaparan pendapat dari beberapa ahli tentang pentingnya PJOK itu, kita begini. Ya. Nampak kakak yang saya share screen? Halo? Belum Kak. Yang tadi Kak. Belum Kak. Masih slide masih yang tadi. Ya. Oh, oke ya. Ini ya. Ini kakak. PJOK untuk prestasi ada kakak? Udah ada. Kak. Nampak. Udah nampak. Nampak kakak? Oke. Nampak. Iya. Kalau untuk prestasi, PJOK untuk prestasi, untuk SEA Games 40 tahun terakhir ini, dari hasil
survei yang dilakukan ternyata tidak begitu berpengaruh secara signifikan pendidikan PJOK di sekolah itu terhadap pencapaian prestasi. Bisa kita lihat dari grafik yang ada di slide ini. Terus yang kedua, kalau tadi kita katakan PJOK itu adalah untuk meningkatkan keterampilan anak sehingga dia terampil melakukan aktivitas. Dengan terampilnya beraktivitas itu maka bisa mempengaruhi kepada penyerapan materi pembelajaran yang selanjutnya. Bagaimana kita bisa melihat itu menjadi satu tujuan daripada pendidikan PJOK? Kita bisa melihat beberapa perkembangan-perkembangan yang terjadi di pembelajaran PJOK yang kita lihat pada anak-anak. Terus kakak-kakak ada yang bilang bahwasanya PJOK itu sebagai menghilangkan rasa penat anak-anak di saat mendapatkan pelajaran, ya. Contohnya dia masuk pelajaran matematika, dia pelajaran IPA begitu. Anak-anak disuguhi dengan rumus-rumus dan semuanya, maka dikasihlah PJOK supaya anak itu bisa refresh gitu ya. Ternyata menurut beberapa ahli, hal itu juga tidak menjadi menjawab. Karena kalau untuk hiburan, kenapa tidak sewa badut begitu katanya? Ya. Oke. Yang berikutnya, ada yang beranggapan pendidikan PJOK itu sebagai membentuk kebugaran. Membentuk kebugaran. Kakak-kakak, kalau kebugaran ya yang mau kita dapatkan dari pendidikan PJOK di sekolah, kenapa kita tidak minta struktur kebugaran jasmani untuk bisa mengajar anak itu senam sekali seminggu atau di pergantian les ada kegiatan-kegiatan yang membuat anak itu supaya bugar gitu. Ternyata kakak-kakak, pentingnya PJOK itu dilakukan di dalam pendidikan di sekolah itu bukan semata-mata untuk hiburan, bukan semata-mata untuk kebugaran. Tetapi ada hal esensi yang paling penting yang harus kita lihat. Pendidikan PJOK itu penting di sekolah. Maaf kak, nampak apanya? Share screen-nya? Halo? Kelihatan Kak? Halo. Ya, tantangan utama PJOK ya, nampak ya? Nampak. Ya, ternyata tantangan utama PJOK sekarang ini adalah krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kenapa dikatakan krisis identitas? Seakan-akan PJOK itu di sekolah itu hanya dibuat untuk mencukupkan atau ya bentuk mengisi waktu anak-anak di luar dari roster yang sudah ditetapkan. Ini kenapa saya bisa sampaikan begitu? Rata-rata di sekolah-sekolah kalau PJOK itu sering dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak begitu. Contoh, entah nanti kalau di kakak-kakak seperti itu ya. Kalau tiba-tiba adalah mau datang pemeriksaan kebersihan, maka kepala sekolah dan PKS-nya bilang, jam siapa yang PJOK sekarang? Kelas berapa? Ayo anak-anak, silakan kebersihan gotong royong. Terus datang yang lain, kenapa tidak jam saya? Oh enggak, itu kan IPA. Itu kan matematika, ini PJOK aja lah. Kira-kira bagaimana di sekolah Bapak apa?
Gimana Bapak menyikapi itu? Bisa nggak? Ada nggak peluang terjadi untuk kegiatan gotong royong itu yang disuruh kerja itu adalah anak-anak yang sedang belajar PJOK? Ada nggak kemungkinan begitu? Ada, Kak? Iya, biasanya Ada. seperti itu, Pak. Ada. Biasanya seperti itu, Pak. Atau yang upacara ini memperingati hari besar, maka yang diutus ke Tanah Lapang itu untuk upacara bersama, upacara gabungan itu anak-anak yang pelajaran PJOK les 1 sampai les ketiga, ayo sana. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Iya, seperti itu, Kak. Iya. Apa faktor apa yang menyebabkan maka guru atau kepala sekolah berpikiran seperti itu? Menganggap sepele, Kak? Bisa menganggap sepele. Kata Kak Riki, udahlah PJOK aja lah, PJOK aja. Main aja itu. Nah gitu. Gimana kira-kira? PJOK dianggap pelajaran yang tidak penting, berarti kan, Kak? Iya, menurut Kak Jasmarni, PJOK itu dianggap nggak begitu penting. Nah, ada lagi yang bilang paling parahnya lagi, PJOK ini aku malas masuk ke situ. Kenapa? Les ketiga, keempat mungkin ini. Bau kali. Terjadi apa namanya? Pendiskriminasian secara tidak langsungnya. Iya. Secara tidak langsung. Oke. Kenapa kakak-kakak hal itu muncul? Karena memang inilah tantangannya. Kita krisis identitas. Kita anggap kita nggak bisa menunjukkan jati diri kita sebagai guru-guru olahraga atau PJOK. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu adalah penting diterapkan di sekolah. Kenapa? Karena memang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu adalah melatih anak untuk bisa bergerak sepanjang hayat, beraktivitas sepanjang hayat. Apakah dia itu aktivitasnya berlari, apakah aktivitasnya bermain, apakah aktivitasnya itu yang lain, yang penting dia aktivitas gerak. Sesungguhnya itulah yang dituntut. Tapi kita di sekolah seakan-akan kita hilang arah ini. Bagaimana Bapak, kakak-kakak menanggapinya? Setuju nggak kakak dengan yang saya sampaikan itu? Setuju, Jadi Kak. seakan-akan kita itu kalau olahraga itu yang penting kasih bola ya udah. Gurunya ya mohon maaf kakak-kakak ya, gurunya tak kemana gigi. Bisa nggak diperhatikan oleh kakak-kakak situasi ini di sekolah kakak-kakak? Iya, sehingga inilah yang membuat pendidikan PJOK itu dianggap mereka sepele. Yang kedua, ada krisis arah. Seakan-akan PJOK itu tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world children. Ya, anak itu adalah modal kita ke depan. Ya, kita hilang arah bahwasanya anak itu adalah sebagai pioner, bibit-bibit unggul kita ke depan. Prestasi. Yang berikutnya, itu adalah namanya krisis fokus. Bidang studi yang terfermentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Bahkan kita juga bingung membuat apa tujuan pembelajaran. Contoh, yang mengajar di SMP kelas 7. Kalau kita masuk ke permainan bola besar ya, bola besar. Kira-kira kakak-kakak yang mengajar kelas 7 dapat enggak membuat satu proses pembelajaran sehingga dalam waktu 3 kali pertemuan, 3 kali 9 ya. Ya, 3 kali pertemuan, satu kali pertemuan 9 satu kali pertemuan itu 3 JP ya kan? Dan kalau permainan bola besar itu 3 kali pertemuan, berarti 9 jam, 9 JP. Bisa nggak dengan menyampaikan materi
sepak bola 9 pertemuan bisa dia pemain sepak bola yang handal? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Iya kan? Nggak bisa. Tapi tahulah kakak-kakak nanti lihat di tujuan pembelajaran kita itu. Tujuan pembelajaran di kelas 7. Kelas 7 atau yang di kelas 9 yang K13. Yang ketiga, kakak-kakak semua sudah masuk ke kurikulum Merdeka? Sudah, Kak. Udah ya. Di kelas 7, kelas 8. Ya, kelas 9 belum ya, masih K13 kemarin ya. Iya. Masih dibuatlah di situ. Setelah mempelajari materi ini, maka siswa dapat bermain sepak bola dengan baik dan benar. Atau setelah mempelajari permainan teknik passing bawah, maka siswa dapat melakukan passing bawah dengan baik dan benar. Kira-kira begitu kan tujuan pembelajaran kita kan? Bisa nggak dengan pertemuan hanya 3 JP menghasilkan seorang peserta didik yang bisa melakukan passing bawah dalam permainan bola voli dengan baik dan benar? Jadi kita seakan-akan krisis fokus dalam pembelajaran PJOK ini. Oke. Itu makanya pembelajaran PJOK yang cenderung kita lakukan di sekolah itu menjadi kita evaluasi di dalam pembelajaran kita kali ini. Mari kita mengevaluasi kita sebagai guru. Sudahkah kita menjadi guru yang memang memiliki identitas yang baik, identitas yang kokoh tentang PJOK ini di sekolah kita? Bisa nggak kakak-kakak bisa cerita pengalaman mengajar di sekolah? Ayo kakak-kakak, ada nggak yang bersedia menceritakan bagaimana pengalaman mengajarnya di sekolah terkait dengan tantangan utama PJOK di sekolah ini? Katanya tadi krisis identitas. Ada nggak kita guru PJOK kalau dipanggil anak kita atau disuruh, ada gotong royonglah dulu anakmu Pak, katanya. Ada nggak kita bilang kami mau belajar? Kalau kita coba tanya itu sama guru bahasa Inggris, guru matematika, mereka dengan tegas mengatakan kami belum tercapai. Begitu. Kira-kira gimana dengan kita? Gimana kakak-kakak? Oke, silakan Kak. Oh ya, siapa tadi? Ya, terima kasih Kak untuk kesempatannya berbagi pengalaman. Kalau menurut saya, ini semua tidak lepas dari paradigma guru itu sendiri, oknum sebetulnya. Tidak semua guru olahraga tuh bisa dianggap gampang gitu, atau tidak semua pelajaran olahraga itu dianggap tidak penting gitu kan. Itu tergantung sebagaimana kita gurunya. Sebetulnya itu terjadi karena beberapa oknum guru, jadi semuanya dilihat secara garis besar itulah yang terjadi. Tapi tidak semua sekolah seperti itu gitu. Contohnya ada di beberapa sekolah, mungkin di sekolah saya sendiri, itu kalau saya merasa guru olahraga itu dianggap penting. Kenapa? Yang pertama, dia multi talent gitu. Kenapa? Guru olahraga itu apa yang disuruh oleh guru atau kepala sekolah itu semua serba bisa dan semua serba siap, walaupun siap tak siap yang pasti dia akan siap gitu. Iya. Baik itu nanti kalau soal kebersihan lingkungan itu pasti akan dikaitkan karena kita guru olahraga adalah termasuk guru ada kesehatannya gitu. Jadi itu dianggap ini untuk kesehatan lingkungan gini seperti ini. Itu kan akan dijadikan alasan bagi mereka gitu. Terus ada lagi yang dianggap nih saat upacara nih anak-anak nih harus yang olahraga. Kenapa? Karena secara tidak langsung dalam kegiatan olahraga kita ada baris berbaris.
Dan biasanya yang intens mengajar anak di dalam disiplin itu adalah guru PJOK. Dan di mana saya rasa guru PJOK adalah guru yang paling ditakuti oleh siswa dan yang juga termasuk guru yang disenangi oleh siswa. Saya rasa cukup sekian, Pak. Terima kasih. Ya, berarti termasuk Kak Jasmarni ini guru yang paling disenangi ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa menyampaikan pengalamannya? Ya, silakan Kakak. Oke, Kak Ismail ya. Iya, mohon izin kakak-kakak semua berbagi pengalaman sedikit. Jadi saat dulu waktu masih kurikulum 2013, dimana kan kita juga dituntut tuh Kak sebagai guru olahraga, walaupun kita banyak praktek, namun kita juga dituntut nih untuk pengetahuannya. Dan di situ kita agak bimbang juga, ini mau dituntut apa pengetahuannya yang lebih mau ditonjolkan ataukah keterampilannya. Namun alhamdulillah sejak kami kurikulum Merdeka ini Kak, jadi untuk PJOK kami tidak ada lagi yang namanya ujian yang pengetahuan untuk PJOK. Alhamdulillah sekarang kami difokuskan untuk prakteknya saja. Mungkin itu pengalamannya Kak, kenapa kadang kita krisis identitas nih, bingung apa yang mau dicapai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ismail. Oke, ada lagi yang saya sangat setuju dengan pendapat dari Kak Jasmarni tadi. Itu tergantung oknumnya, mindsetnya, ya kan? Mindsetnya gurunya sendiri. Kalau memang gurunya itu adalah orang yang betul-betul konsen dengan materi yang mau diajarkannya, dia tidak mau, ya kan? Nah, tidak mau, karena dia tahu ini adalah ya kesempatan. Besok nggak mungkin lagi ini mau diajarkan, karena dia sudah buat skema dia, skenario dia menyampaikan materi itu hari itu. Tapi karena ada kegiatan gotong royong, maka akan hilang atau kesempatan dia untuk menyampaikan materi itu. Oleh karena apa? Oleh karena kegiatan gotong royong tadi. Tapi karena dia adalah guru yang sudah punya skenario yang baik untuk mau menyampaikan materi itu, dia tidak segampang itu untuk dia, udah Bu, anak ibu lah yang sana, kan ibu masuk PJOK, ya anak ibu lah yang gotong royong, pasti kita ya enggak lah gitu kan. Iya, baik, iya, oke. Baik kakak, kita lanjut. Siap. Oke. Tujuan utama PJOK itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita pahamkan kepada kita sebagai guru PJOK itu harus kita masukkan kepada pemikiran kita itu. Betapa pentingnya pembelajaran PJOK itu di sekolah. Tujuan kita adalah untuk mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Iya. Tujuan daripada pelajaran itu adalah mendorong anak itu untuk belajar, bisa menghargai waktu itu dengan baik, mendorong anak itu untuk bisa menghargai waktu pendidikan itu dengan baik. Ada enggak teman-teman yang punya pengalaman ada anak yang susah untuk diarahkan belajar, khususnya pelajar PJOK, dan bagaimana kakak-kakak bisa mengarahkan anak itu supaya dia mau belajar? Ada nggak kakak? Ayo,
Ya. Baik, Kak Selamat. Ya. Mungkin kalau untuk pelajaran PJOK ini emang kebalikan ya. Kalau untuk secara pembelajaran, biasanya malahan anak-anak yang aktif yang lebih gampang untuk kita ajarkan, apalagi praktek kayak gitu kan. Sementara anak-anak yang pendiam atau yang tipenya tertutup gitu itu susah kita ketika nanti pelajaran praktek lah, itu susah. Kalau saya sih biasanya saya tanya langsung, kenapa kamu kok tidak mau praktek atau malu biasanya, anak-anak yang malu-malu gitu kan, apalagi kelas 7 ini biasanya masih ada yang sifat pemalunya kuat gitu kan, prakteknya pun tidak mau. Ya paling saya tanya lah, kenapa nggak mau praktek, dan terus saya cari tahu juga gitu kan, apakah ada masalah dengan rekan-rekannya ataukah dibully, ya sambil dilihat ke depan lah. Dan alhamdulillah biasanya ketika kita ajak sharing, kita ajak ngobrol ke depan, dan kita edukasi juga teman-teman lingkungannya bahwa ayo di support temannya yang nggak mau praktek atau yang malu, dibantu gitu kan. Biasanya nanti akan lebih baik sih, ke depannya akan lebih berani lah, walaupun tidak 100% tapi bisa lebih baik lah. Biasanya seperti itu, Kak Selamat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kakak, kita masuk kepada ini. Nampak kakak? Perkembangan pembelajaran PJOK di kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Nampak kakak? Halo? Nampak, Pak? Nampak. Iya. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan itu adalah guru PJOK yang memfasilitasi pendidikan jasmani olahraga kesehatan itu yang berpusat pada murid. Bagaimana kakak-kakak menyikapi ini? Ya. Artinya kondisi saat ini ya tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta murid. Ya. Artinya semua konsep pembelajaran yang mau kita harapkan itu kita harus sesuaikan dengan kondisi murid. Karena muridlah yang mau belajar. Ya, mau kita arahkan, mau kita bimbing. Sadar atau tidak sadar, barangkali ada kita guru olahraga ini mengeksploitasi keinginan kita kepada murid. Contoh, kalau guru olahraganya itu atlet bulu tangkis, maka diharapkan dia murid-muridnya itu ya bulu tangkis saja semua begitu. Ada nggak gitu kakak-kakak? Halo. Halo, Kak. Gimana kakak? Yuk, Kak Deden. Maaf terlempar tadi, Kak. Oh ya. Iya. Jaringan agak susah nih, Kak. Iya, betul memang. Atau di dalam praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Itu kondisi saat ini. Kondisi yang kita harapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Kakak-kakak sadar atau tidak sadar, ada kalanya kita kalau di dalam proses pembelajaran itu cenderung kita memperhatikan anak-anak yang tingkat skillnya bagus dalam praktek ya. Kalau main bola, ayo main bola 5 lawan 5. Oh, kau lawan ini, kau ini. Nah, main. Kita memilih itu supaya apa? Supaya kita yang menonton itu merasa
terhibur dengan melihat menonton. Jadi anak-anak yang tadi nggak bisa main bola itu nggak kita pilih, nggak kita masukkan kepada permainan itu. Ada nggak kayak gitu? Ada, Kak. Iya. Kira-kira gimana bisa terjadi begitu? Kak Jasmarni. Kalau menurut saya, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas itu sebetulnya terjadi karena mungkin kurangnya pemahaman guru tersebut, Kak. Tapi kalau sekarang ini kita sudah pada banyaknya tontonan atau pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita lihat, baik itu dari YouTube atau dari platform-platform pembelajaran yang ada, kan kita bisa melihat sekarang ini kita mengajar anak berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing, Kak. Jadi kita bisa menentukan mana anak yang audio, visual, atau audiovisual, serta kinestetik gitu, Kak. Jadi sebetulnya sekarang ini guru itu harus lebih banyak mencari referensi-referensi pembelajaran supaya tidak menonton dan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, Kak. Iya. Oke, baik. Itu kata Kak Jasmarni tadi. Kita harus berupaya berinovasi ya sebagai guru supaya anak-anak itu digali potensinya. Oke, bagaimana kakak-kakak yang lain menanggapi? Atau bisa sharing lah tentang pengalaman bagaimana memberdayakan anak nggak mau, bukan kita nggak tahu, memang kau anak itu nggak mau gitu. Gimana? Padahal tujuan kita pembelajaran tadi di sekolah itu, PJOK sekolah adalah mengajarkan anak itu, mendorong anak itu untuk bisa belajar bergerak, bahkan sampai sepanjang hayat dia harus bergerak, beraktivitas. Ya, gimana kakak? Oke, Kak Leni, silakan Kak Leni. Terima kasih Kak Selamat. Menurut saya, kalau untuk yang praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kalau di pengalaman saya sendiri di sekolah ya Kak, kalau untuk pembelajaran PJOK ini saya tidak membeda-bedakan mana anak ini yang pintar, ini yang belum gitu, tidak. Kita semuanya memancing anak untuk bisa beraktivitas gitu. Ada juga anak itu kalanya dia tidak mau melakukan olahraga, alasannya saya tidak bisa Bu, saya begini Bu. Jadi untuk anak yang seperti itu biasanya saya akan akan memotivasi anak itu untuk dia mau bisa melakukan walaupun gerakannya itu kita dari gerakan dasar. Contohnya begini, Bu, saya nggak bisa dalam permainan bola voli gitu ya Pak ya. Bu, saya nggak bisa servis, bolanya sakit katanya gitu kan. Kadang-kadang anak seperti itu banyak tuh Pak. Jadi saya arahkan anak yang seperti itu, saya istilahnya mengelompokkan dia sendiri gitu. Jadi saya pilah-pilah anaknya yang belum sama sekali bisa di sini, kemudian yang sudah bisa saya kelompokkan yang lain. Jadi bagi anak yang sudah bisa itu biasanya saya lepaskan dulu. Jadi saya fokus kepada anak yang belum bisa. Jadi anak yang belum bisa ini saya agak lebih perhatiannya saya akan lebih kepada anak yang belum bisa, karena di sini nanti saya akan mengajarkan mereka supaya mereka itu tidak takut dengan bola itu seperti apa. Jadi saya mulailah dari yang awal, yang istilahnya yang memancing mereka supaya itu tidak takut gitu loh Pak. Jadi untuk memotivasi mereka tuh biar mereka itu bisa untuk ikut dalam kegiatan olahraga. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Leni. Bu Leni, gimana kalau ada anak itu yang memang tingkat keterampilannya bagus, ya, bahkan dia mau gangguin sana, gangguin sini, ya mau kita buat belajar
teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Dia udah jago mainnya, bahkan di klub udah main dia. Dia kalau yang seperti itu Pak, biasanya saya jadikan dia tutor sebaya Pak. Oke. Jadi bagi mereka yang udah bisa untuk melakukan misalnya teknik suatu gerak dasar permainan olahraga, mereka memang sudah mampu menguasai. Biasanya nanti saya jadikan dia sebagai membantu saya Pak untuk mengajarkan ke temannya yang lain. Jadinya istilahnya dia jadi menjadi tutor sebaya untuk temannya yang belum bisa Pak. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak, di sini kita mau lihat adalah praktik pembelajaran yang cenderung dia itu eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan abilitas ini kita secara kurang tidak kita sadari, kita kurang perhatikan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan gerak atau keterbatasan gerak sehingga mereka merasa terabaikan. Padahal tuntutan yang mau diharapkan itu adalah kita harus melakukan pembelajaran secara merata dan memang adalah peserta didik. Jadi kalau ada yang bagus, sebaiknya lah kita buat dia menjadi tutor sebaya. Tetapi tetap kita harus pantau mereka supaya jangan menjadi orang yang eksklusivitas. Dia menganggap dia yang paling hebat. Nah, kalau ada yang tidak bisa ngapa-ngapain, kita harus berikan apa tadi kata Kak Leni, berikan pemahaman ya secara mulai dari dasar tadi ya kan, gerak dasar yang paling dasar supaya dia tidak merasa, contoh tadi jangan takut kena bola, bola itu sakit, ya kasih aja bola itu dimain-mainkan begitu ya. Nah, inilah yang mau kita perhatikan supaya apa? Supaya pembelajaran itu memang sesuai menyentuh satu persatu dari peserta didik kita itu. Terus ketika kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Hal yang diharapkan dari saat ini adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik itu untuk aktif sepanjang hayat, itu saya katakan ya. Pembelajaran anak itu, keterampilannya, pengetahuannya, pemahamannya itu terus sampai aktif sampai sepanjang hayat. Jangan-jangan kita ini guru-guru olahraga nih ya kan? Jangan-jangan kita ini waktu kuliah mata kuliah sepak bola, wah rajin kali. Waktu kuliah mata kuliah renang, wah tiap hari berenang. Waktu kuliah mata kuliah basket, tiap hari basket. Atletik, tiap hari lari. Begitu tamat sudah mengajar begini, enggak kita masih tetap melakukan aktivitas itu. Aktivitas gerak sepanjang hayat itu enggak masih kita lakukan enggak itu? Nah, inilah yang mau kita arahkan kepada anak itu. Sehingga tanpa kita bimbing pun, tanpa kita dampingi pun, peserta didik itu nantinya dia sadar akan pentingnya gerak itu. Sehingga dia aktif bergerak sampai kepada sepanjang hayatnya. Disitulah perlu hadirnya pembelajaran PJOK itu di sekolah. Oke, kakak-kakak? Oke. Bisa dibungkus? Iya. Terus kakak masuk kepada tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Meningkatkan kolaborasi dan komunitas belajar demi tercapainya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Dan tujuannya adalah guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna dan menghasilkan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi inilah tujuan daripada program ini kita lakukan. Kita sebagai guru itu kita harus berkolaborasi dengan guru PJOK yang lainnya. Nggak boleh kita merasa kita
yang paling hebat daripada teman lain. Kita harus berkolaborasi. Karena apa, kakak-kakak? Kita nggak bisa melakukan semua hal itu dengan sendirian. Bahkan 2 lebih baik daripada 1, 3 lebih baik daripada 2, 4 lebih baik daripada 3. Semakin banyak kita berkolaborasi dengan yang lain, maka semakin lengkaplah pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan PJOK itu di sekolah. Jadi tidak bisa kita menjadi guru-guru yang golongan eksklusif, ya, di tengah-tengah komunitas kita. Oke, kakak, di sini ada konsep dan keterampilan mengajar PJOK, ya, yang efektif. Mungkin nanti bisa kita next, ya, kita nextkan aja. Oke, ya, kita sudah bahas tadi ini. Oke, kakak-kakak, kita masuk kepada kesepakatan pembelajaran kita ini. Kakak-kakak, ada kesepakatan yang harus kita pahami dan kesepakati bersama. Yang pertama adalah kita harus memiliki kesempatan untuk berpendapat satu dengan yang lain. Setuju kakak-kakak, ya? Setuju. Setuju, Kak? Ya. Setuju. Ya. Setuju. Terbuka dan saling menghormati. Setuju, kakak, ya? Setuju. Iya. Kedua, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju, kakak, ya? Setuju. Setuju. Iya. Yang keempat di situ berprestasi penuh. Yang kelima, kakak-kakak ada di sana, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Oke. Oke, bagaimana kakak? Ini harus kita ikuti karena apa? Karena pembelajaran kita ini kan sedang direkam, ya kan? Direkam, terus tingkat kehadiran kita itu juga menjadi penentu kelulusan kita, ya. Terus satu lagi, kakak, kalaupun mau menyampaikan pendapat, barangkali kalau kita raise hand itu bisa terabaikan, tidak nampak, mungkin ya on apa aja, on mic aja, mikrofon aja langsung bisa bicara, diizinkan baru bicara, ya kakak, ya. Nggak mesti harus apa aja, ya, raise hand, ya. Yang berikutnya tentang toleransi kehadiran. Kalau kita sepakati tadi kan 13.30 kita sudah masuk, mungkin karena ya ada gangguan jaringan dan lain sebagainya jadi agak terlambat. Tapi untuk berikutnya kira-kira kakak berapa menit kita kasih toleransi keterlambatan? 5 menit kakak, ya? 15 menit, Kak. 5 menit terlalu lama itu. Menit lah, Pak. Berapa kak? Karya berapa kak? 10 menit. 10 menit. Setuju kakak? 10 menit? Setuju, Kak, 10 menit. Setuju. 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 Jadi kalau kita sudah sepakat toleransi keterlambatan menit, maka kita Kak Deden, ada Kak Deden? Iya, Kak. Izin, Kak? Ya. Tadi kan kita udah buat kesepakatan tuh yang salah satunya kan seperti on cam kan? Ya. Ya mungkin bisa diberi toleransi juga, Kak. Apa ini kan kita karena rekaman, kemudian jaringan tuh hilang timbul, terkadang kan nggak muncul. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan gitu maksudnya, Kak, untuk on cam. Atau terkadang kalau kamera hidup pada saat jaringan lemah itu suara juga jadi nggak dengar gitu. Mungkin bisa jadi pertimbangan gitu aja, Kak, mungkin, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, ini kan kesepakatan kita bersama. Bagaimana kakak dengan Kak Deden tadi? Kalau kita sudah masuk terlempar, ya silakan
berusaha untuk masuk lagi, ya kan begitu kira-kira. Ini kan lagi-lagi Kak Deden sudah sampaikan tadi kan pembelajaran kita ini kan sedang direkamnya ini. Jadi kalau kita tidak on kamera ya nampak di situ. Dan tadi kesepakatan kita lah, artinya mari kita saling membantu satu dengan yang lain, ya kan? Kalau bisa saya sampaikan, ya dulu satu dulu semua, begitu. Bagaimana kakak? Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju sangat Pak. Setuju sangat. Itu harus saling mendukung, saling mengingatkan, saling mengingatkan. Mana tahu ada kakak-kakak yang lagi kerja lupa dengan jadwal kita yang di LLS itu. Ya, mari saling mengingatkan. Terus supaya cepat informasi ini sampai kepada kita satu grup inilah. Mari kita tentukanlah satu ketua kelas kita. Kak Deden masih Rasen? Iya Kak. Gimana Kak? Masih. Oh ya, maaf. Oke Kak, siap. Oh ya. Oke, siapa kira-kira yang bersedia menjadi ketua kelasnya? Kalau ditanya bersedia, takkan ada yang bersedia tuh Pak. Oh. Kalau dari Dumai kami utus Kak Deden. Iya, Kak Deden. Soalnya paling senior dia. Selamat. Oh iya, paling senior Kak Deden ya. Kak Deden. Oke, Kak Deden. Yang dari Bengkalis mungkin punya calon, silahkan diajukan. Saya tidak menolak, tapi saya tidak menyarankan. Mungkin ada yang lebih lebih tanggung jawab, kurang lebih seperti itu. Yang dari Bengkalis boleh diajukan juga siapa ininya calonnya gitu. Nanti boleh dipoting, kalau enggak didiskusikan dulu bagusnya gimana. Supaya kita sama-sama. Kalau kami dari Bengkalis setuju. Pak Deden aja. Kami Kan pas sudah. Kami udah terwakili. Dialah dari Dumai langsung. Oke, gimana Kak Deden? Setuju ya? Setuju Pak. Setuju Kak Deden. Iya, jadi ketua kelas kita itu adalah Kak Deden. Oke, baik kakak-kakak, untuk materi kita di materi orientasi kita padakan sampai di sini. Kita masuk kepada modul 1.1-nya ya. Oke, baik. Nampak kakak? Iya, di sini adalah satu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di tatap muka 1, di elaborasi isi. Ya. Oke. Ini sudah kita lakukan. Ya. Nah. Oke. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Ayo kakak-kakak. Mengapa penting refleksi itu? Refleksi kan sudah kita lakukan ya kan, yang sudah kita kerjakan. Oke, yuk Kak Lin. Mengapa pentingnya kita melakukan refleksi? Menurut saya begini ya Kak. Karena dengan melakukan refleksi itu kita bisa mengukur
sejauh mana ketercapaian kita dalam pembelajaran. Apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai, mencapai target pembelajaran yang kita inginkan? Kemudian apakah dalam proses pembelajaran itu kita bisa melihat apa kelebihan ataupun kekurangan kita selama kita melaksanakan pembelajaran. Jadi dengan adanya refleksi itu kita sebagai alat ukur kita untuk kita bisa melihat pencapaian kita dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik. Kakak-kakak yang lain ada bisa memberikan tanggapan? Ayo Kak Ria. Baik, kalau menurut saya refleksi diri itu merupakan proses introspeksi diri dengan cara merenung atau melihat kembali hal-hal yang telah terjadi, yang telah kita lakukan sebelumnya. Contohnya seperti kebiasaan atau keputusan yang sudah kita buatkan, seperti itu Pak. Jadi dari refleksi diri ini kita penting untuk membantu mengembangkan keterampilan kita dan meninjau keaktifan kita yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, ada kakak-kakak yang lain? Apa saja yang bisa kita refleksikan di dalam pekerjaan kita sebagai guru PJOK? Kelemahan kita, Ya. yang sudah kita miliki. Begitu kita tahu kelemahan itu, mau diapakan kira-kira? Kita perbaiki lagi kelemahan, misalnya kelemahan kita dalam mengajar ya Pak ya. Dalam mengajar sebelumnya kita kan merasa gini, sebelum ini kita mengajar anak terlalu otoriter gitu. Kita yang mengatur anak. Jadi setelah kita refleksikan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah, jadi kita untuk yang akan datang kita bisa membuat anak itu seperti teman kita. Kita bertanya kepada anak sebenarnya apa dan gaya seperti apa yang mereka inginkan dalam belajar kepada kita sehari-hari gitu. Oke. Kakak-kakak, ada nggak yang bisa menyampaikan pengalaman pribadi, dia merefleksikan dia sebagai guru PJOK, terus hasil dari refleksi itu diaplikasikan. Ayo kakak. Izin kak. Ya, Kak Deden ya, silakan Kak Deden ya, silakan Kak Deden. Kalau pengalaman berefleksi sih dalam kehidupan, dalam pembelajaran di kelas ya, seperti contoh mungkin pada saat itu saya mengajarkan tentang materi lompat jauh seperti itu kan. Saya menggunakan model pembelajaran, kemarin itu saya gunakan model pembelajaran project based learning seperti itu. Setelah saya gunakan model pembelajaran project PJBL, ternyata hasil dari tujuan pembelajaran itu masih banyak kurangnya seperti itu kan. Nah, kemudian saya berefleksi, saya lihat kembali, review kembali pembelajaran saya pada hari itu dalam menggunakan model pembelajaran PJBL. Apa sih yang kurang kok bisa anak-anak ini sebagian kurang mencapai tujuan pembelajaran. Jadi saya lihat ternyata kesalahannya ada pada saat diskusi. Mungkin pada saat diskusi kemarin saya pribadi lebih banyak mengajak siswa berbicara seperti itu. Jadi mengganggu mereka pada saat melaksanakan proyek itu. Jadi di pembelajaran kedua saya perbaiki pada saat diskusi, saya lebih memberikan waktu kepada mereka untuk melaksanakan proyek seperti itu. Mungkin seperti itu Kak ini ya. Salah satu contohnya. Baik, terima kasih Kak Deden ya. Ya, saya
Oke, nampak kakak? Nampak. Ya, tindakan seorang guru. Ya, nampak kakak? Ini menjadi kita sadari atau tidak, inilah rutinitas kita sebagai guru. Mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain sebagainya. Terus kita refleksikan. Apa tindakan refleksinya? Mengabsen dengan cara yang berbeda, ya kan? Mungkin kemarin itu ngabsen ya, siapa baris 4 bersab, ayo, siapa enggak, enggak hadir siapa? Enggak ada, panggil satu-satu, ya kan? Padahal tadi sudah dibuatkan barisan 4 bersab, ya kan? Terus hitung, berapa jumlah satu kelas? 30, ini yang hadir berapa? 29. Siapa yang hadir? Sepolan, ya udah, tinggal itu aja tikan. Ini kan selama ini kan panggil satu-satu lagi. Abdul, Budi, sampai kepada Jainal. Kan udah makan waktu kan? Nah, terus menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, ini kayak kan reflektifnya nih. Mungkin materi kita selama ini tanpa ada alat bantu, dengan adanya reflektif, oh ternyata kalau aku kasih alat bantu, anak-anak ini lebih cepat nangkap. Nah, gitu kan. Nah, terus kakak meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Pak rutin 4 sab. Kau nggak ngerti kau. 4 sab. Ya bisa aja. Kakak-kakak bisa variatif. Buat baris itu bisa mungkin ya melingkar, buat bisa bentuk segitiga begini. Yang penting arahnya anak itu bisa mendengar instruksi dari kita. Terus memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Ya mungkin bisa cepat nangkap anak-anak itu dengan kalimat-kalimat kita sampaikan. Itulah tindakan reflektif dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, kira-kira begitu. Tadi Kak Deden sudah sangat jelas menyampaikannya. Oke kakak, tadi agak kita sedikit waktunya terlewat, nggak apa-apa, 10 menit lagi bisa kakak ya? Bisa. Oke. Iya. Siap. Oke. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi pada proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kita harus fokus kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita memang hari itu anak itu melakukan passing bawah, ya passing bawah. Jangan tujuan pembelajaran kita itu passing bawah, tapi yang kita ajarkan itu adalah ya shooting. Artinya sudah lari daripada tujuan kita. Kita harus fokus kepada tujuan kita itu. Terus menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Tadi saya sangat-sangat tertarik dengan apa tadi yang menyampaikan tutor sebaya tadi ya Kak ya. Tutor sebaya itu kita harus tetap awasi ya Kak ya. Kita harus awasi dia. Nggak bisa kita biarkan. Itu butuh pengawasan dari kita. Ya. Kita monitor, evaluasi. Bagaimana tutor sebaya tadi. Ya. Supaya jangan lari daripada tujuan atau fokus daripada pembelajaran kita hari itu. Terus menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan. Nah, jangan ujuk-ujuk nilai 90. Dari mana ini jalannya? Pokoknya 90 lah. Gitu kan. Harus ada rubrik penilaiannya. Asesmennya jelas, rubriknya jelas. Nah, itu kita harus pahamkan di dalam pembelajaran PJOK. Kakak ada nggak yang buat nilai langsung nilai tunggal begitu? Datanglah kepala sekolah atau melalui Wakasek kurikulum. Bapak-bapak wali kelas mata pelajarannya belum masuk nilainya. Itu PJOK belum masuk nilainya. Waduh. Oh iya Bu ya. Ini tertar Bu ya katanya. Dalam waktu 10 menit selesai nilainya. Ini Bu katanya.
Dari mana Bapak nilainya? Yang penting siap nilainya. Gitu. Nggak usah buka kartu lah Pak gitu ya. Memang itulah yang sering terjadi. Jadi kita harus membuat bukti penilaian itu. Sehingga kalau nanti ada anak yang memang dia pintar di sepak bola, tetapi tidak tuntas dia di bola voli, bisa nilainya lebih tinggi nilai yang dia pas-pasan di sepak bola, tapi pas-pasan juga dia di bola voli, bisa lebih tinggi nilainya. Bisa. Ya kan? Tergantung tujuan pembelajaran yang kita buat. Jadi kalau nanti orang tuanya, anakku ini kan udah sering tanding ini, udah banyak medalinya di rumah, masa nilai olahraganya rendah? Apalah yang mau kita jawab? Benar Pak, benar Bu, anak ibu, anak bapak itu pintar di sepak bola, tetapi di pelajaran yang lain dia sangat kurang. Mana buktinya? Ya ini buktinya. Ada buktinya. Ada bukti nyata, ada data yang bisa kita tunjukkan. Kalau kita guru olahraga ini kan penting, kalau butuh di akhir semester butuh nilai, siaplah itu. Dari mana datangnya nilai ya jangan tanya. Gitu kira-kira. Enggak ya? Itulah tadi yang dianggap guru-guru mapel lain itu, guru olahraga itu gampang itu. Padahal nggak tahu mereka, saat anak-anak bermain kita amati ya kan? Jadi amati main sepak bola, tahu kita siapa yang pintar main sepak bola. Main bola voli, tahu kita siapa yang pintar main bola voli. Renang apalagi ya kan? Tahu kita siapa. Jadi bisa kita buat bukti-buktinya. Terus selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asing, kira apa maksudnya? Ya, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka dan bertanggung jawab ya. Terus melakukan pedagogi dan penelitian ilmiah yang berkembang. Ada nggak kakak-kakakmu pernah lihat orang tuanya ngotot anaknya itu harus dimasukkan di satu cabang olahraga, sementara kita bilang ya anak itu nggak cocok di sini di cabang olahraga lain lagi, tapi ngotot? Ada nggak? Oh, ada, saya pernah alami itu. Anaknya itu mohon maaf kakinya X, tapi orang tuanya karena terobsesi dengan ada tetangganya yang lari 100 meter dia juara dapat hadiah, maka anak ini paksakan untuk menjadi seorang pelari sprint. Padahal kakinya X, ya kan? Kita sebagai guru olahraga harus bisa menyampaikan secara pedagogi dan penelitian ilmiah. Orang yang kaki X itu nggak cocok di lari sprint. Harus kita sampaikan itu. Terus melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas kita mengajar. Itu tadi, kita harus bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Yang terakhir, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya. Oke, kakak-kakak, dari 7 karakter praktik mengajar reflektif ini, kira-kira ada yang mau ditanggapi? Ada lagi kakak? Iya. Kalau tidak ada, oke. Kakak-kakak, itu yang menjadi materi kita di kesempatan ini.
Kalau ada yang mau bertanya tentang seputar materi kita tadi, silakan kakak-kakak sebelum kita akhiri. Oke, kakak-kakak, untuk sebelum kita sudahi, mengisi reflektif perkembangan kompetensi awal PKG di LMS itu bisa diisi kakak-kakak ya. Kita sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Kakak-kakak, waktu kita sudah dipandu di LMS ya kakak-kakak ya. Kita masuk ya dengan jadwal yang sudah ada di LMS itu. Kalau ada perubahan waktu, mungkin kakak-kakak ada yang meminta berubah jadwal, kita harus sepakat semua baru bisa kita. Namun harinya tetap sama, jam yang bisa kita maju mundurkan kakak-kakak ya. Kalau hari itu harus tetap dilaksanakan hari itu sesuai dengan jadwal yang tertera. Kalau ada mungkin urusan yang sangat penting nggak bisa ditinggalkan, kita usulkan untuk bisa apakah dimajukan jamnya atau diundurnya, tapi tergantung kesepakatan kita bersama. Kalau sepakat jadi perubahan itu, tapi kalau tidak ketemu sepakat, kita sesuai dengan jadwal yang sudah ada di LMS ya kakak-kakak ya. Sepakat. Ya kak. Sepakat. Ya. Oke kak. Baik, terima kasih kakak-kakak atas kebersamaan kita. Sebelum ditutup, ada yang mau berikan pandangan? Ada kakak-kakak? Ya, sepertinya tidak kak. Oke, mohon maaf kakak kalau keterlambatan kita, kelebihan waktu karena tadi faktor mati lampu, jaringan nggak stabil sehingga kita nggak bisa berinteraksi dengan baik satu dengan lain, sehingga waktu kita molor ya kakak-kakak ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan mungkin ya. Oke, baik kakak-kakak, sebelum kita tutup, terima kasih untuk kebersamaan kita pada tatap maya pertama ini. Kita akan lanjutkan ke tatap maya berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah ada di LMS ya kakak-kakak ya. Oke, baik, demikianlah pertemuan kita pada tatap maya pertama ini. Terima kasih atas kebersamaan kakak-kakak. Selamat sore. Selamat sore kak. Selamat sore kak. Ya, selamat sore. Terima kasih kak. Semua. Selamat sore. Izinnya kakak. Oh, silakan kak, silakan. Oke, izin ya kakak semua. Izin kakak-kakak semua. Izin kakak. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Izin live kak. Oke kak. Mau izin bertanya boleh Pak? Ini untuk mengenai agak kurang apa di besok Pak? Gimana Kak? Oh, Kak Nori ada masih di situ bersama dengan kita? Halo Kak Nori. Iya, kakak di LMS-nya itu besok orang kakak asinkronus ya? Iya, besok asinkronus Kak. Iya, iya. Nah, jadi ya dikerjakan di refleksi pengembangan kompetensi awal PKG yang ada di LMS-nya tadi ya kakak ya? Iya. Iya. Oke kak. Kak Triwan. Ini mau izin bertanya Pak. Oke silakan kak. Oke.
Besok kan saya mau membawa anak untuk 2 SN ini untuk tim aju dari kecamatan Siak Kecil. Jadi mungkin tidak efektif dalam banyak Kak. Mungkin dalam daringnya gitu. Saya minta izin lah gitu kan. Gitu, mohon agak dispensasi sedikit, tapi tetap ikut Zoom, cuman tidak efektif gitu Pak. Besok Kak kita nggak ada room. Oh, 3 Zoom hari apa Kak? Nggak ada. Iya. Ya di apa? LMS-nya di apanya? Oh iya. Iya kan. Terus ada, kalaupun jamnya itu kan ada jam batasannya, Kak, nggak mesti. Gitu ya. Ya. Yang jelas Makanya sampai waktunya itu kasih tahu sama kakak fasilitator kan. Gitu aja. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Iya. Kak. Izin keluar. Oke, silakan Kak. Izin Kak Nori. Halo Kak Nori. Halo Kak. Ya itu yang di kelas 11 sudah selesai. Oh ya, rekamannya nanti? Udah. Mental. Oke. Makasih Kak ya. Yuk. Sama ya. Oke kakak-kakak, kalau sudah bisa kita tinggalkan room kita. Oke. Terima kasih Kak Slamet. Oke, terima kasih Kak Deden. Salam kenal Kak Slamet saya dari apa nih? Dari Kisaran sebenarnya. Oh, Kisaran. Di Kisaran mana nih? Tadi saya cari info dari kawan-kawan. Saya lulusan Unimed nih. Oh, Unimed. Tahun berapa Kak Deden? Iya. Unimed juga 98. Saya 2005 Kak, masih muda. Makanya tanya, senior. Iya, saya 98. Oh, ya salam kenal nih Kak. Ya, salam kenal Kak Deden. Di Kisaran di mana Kak Deden? Enggak, kalau dari rumah ini nggak nyampe Kisaran sih, di daerah Sungai Piring. Sungai Piring. Iya, Pulau Raja. Ada juga satu alma mater. Iya. Kak Rizka di mana? Izin Pak, saya kalau mengajar di Bengkalis Pak, tapi kalau asli saya dari PD Aceh Pak. Aceh ya. Ya. Alumni dari Aceh juga ya. Ya, kalau alumninya Universitas Jabal Ghafur di Aceh Pak, di Kabupaten PD. Merantau juga ya, sama lah kita perantau rupanya. Merantau. Kalau tebing tinggi itu kami lewat aja mungkinnya pas mudik pulang kampung, sama dengan Kisaran Pak. Apalagi tolnya mulai tahun ini udah dari Kisaran langsung ke Pangkalan Pandan ya. Udah lancar itu. Ya. Perjalanan biasa 5 sampai 6 jam udah bisa dapat 3 jam ya kan? Iya. Paruh ya. Iya. Kawan ada juga Pak di tebing tinggi, tapi dia tugasnya di Kalimantan sekarang ikut suami ya. Oh, dia orang tebing, tugasnya di Kalimantan. Tugasnya di Kalimantan ikut suaminya ya, tapi dia jadi PNS juga di Kalimantan Tengah kalau tidak salah. Iya ya. Nanti kita bisa cerita-cerita lebih lanjut. Iya, sudah. Iya. Ini Kak Deden lagi apa? Saya mau ke Rohul nih, ngisi materi di sana, di Bundang sana di SMA Negeri 1. Rohul. Oh iya. Oke, selamat jalan lah, hati-hati di perjalanan Kak Deden ya. Baik Kak, terima kasih nih apanya Kak. Oke. Ya, sama-sama Kakak. Oke. Terima kasih Pak, selamat. Yo, sama-sama Kak Rizka. Yo, salam kenal Kak Deden. Salam kenal. Ketua kelas. Kak Rizka. Iya, ketua kelas. Ya, ketua kelas nih. Oke, selamat sore ya. Oke, selamat sore. Yo, selamat. Iya.